Peristiwa Isra Miraj merupakan suatu perjalanan spiritual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Pasalnya, saat itu Nabi Muhammad SAW tengah bersedih lantaran kehilangan pamannya, Abu Thalib, dan istrinya, Khadijah. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, Nabi Muhammad SAW diberi hadiah perjalanan Isra Miraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perjalanan tersebut merupakan suatu pembuktian bahwa Nabi Muhammad SAW mengikuti jalur para nabi terdahulu. Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem hingga dinaikkan ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Miraj digambarkan sebagai perjalanan fisik dan spiritual bagi Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Ka'bah di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Dalam perjalanan ini, Nabi mengendarai hewan bernama buraq yang digambarkan memiliki tubuh seperti kuda putih, mempunyai sayap dan ekor burung merak. Jarak Mekah dan Yerusalem yang pada saat itu normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta selama sekitar 1 bulan dapat dicapai Nabi Muhammad SAW dalam semalam. Di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW memimpin para nabi terdahulu untuk melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat. Usai sholat 2 rakaat dilaksanakan, Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu di setiap tingkatan dari 7 tingkatan langit. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Dan ketika bertemu, Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada mereka. Tibalah Nabi pada puncak perjalanannya, yaitu di Sidratul Muntaha. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mendapat perintah sholat. Awalnya diperintahkan untuk umat Islam melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Nabi Muhammad SAW pernah diingatkan oleh Nabi Musa bahwa jumlah tersebut terlalu besar sehingga disarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian mendapat perintah untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Sejak saat itu, umat Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Tuntas sudah perjalanan Rasulullah SAW. Malam itu juga beliau kembali ke rumah. Saat fajar menyingsing, Nabi SAW didatangi Abu Jahal. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan beliau untuk menceritakan apa yang telah dialaminya. Abu Jahal hanya mengernyitkan keningnya mendengar penuturan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pendapatmu jika aku kumpulkan para kaummu untukmu? Apakah engkau akan menyampaikan apa yang engkau katakan? Abu Jahal memberi saran. Ya, kata Nabi SAW. Pagi itu berkumpullah penduduk Mekah untuk mendengar pengalaman Rasulullah SAW melakukan Isra Miraj. Di antara mereka terdapat para pembesar musyrik Quraisy. Nabi menceritakan runtut sementara orang-orang menyimaknya. Kaum Quraisy tidak bisa percaya dengan apa yang diceritakan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mendeskripsikan Baitul Maqdis dengan amat detail untuk meyakinkan kaum Quraisy. Rasulullah juga menjelaskan akan datangnya kafilah esok hari. Di depan kafilah itu ada seekor unta berwarna putih. Punuknya tertutup kain kasar dan membawa 2 kantong besar berwarna hitam di kedua sisinya. Dan benarlah, pada keesokan paginya kafilah yang disebut pun datang. Kaum Quraisy tidak bisa membantah kebenaran perkataan Muhammad lagi. Namun mereka tetap ingkar dan menuduhnya menggunakan sihir. Setelah itu, orang-orang kafir segera menemui Abu Bakar. Mereka bertanya tentang apa yang sedang terjadi pada diri Rasulullah.
Kemudian Abu Bakar balik bertanya, apakah dia telah mengatakan hal itu? Mereka menjawab, iya benar. Maka Abu Bakar berkata, saya bersaksi bahwa sesungguhnya jika dia benar-benar mengatakan hal itu, sungguh Rasulullah adalah benar. Sejak saat itu Abu Bakar diberi gelar Asy-Shiddiq yang artinya terpercaya. Demikianlah peristiwa dari Isra Mi'raj. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak takut lagi untuk menampakkan kebenaran dakwah di depan musuh-musuhnya. Ketika beliau menceritakan sebuah kebenaran yang tidak bisa dijangkau akal, mereka langsung menentang dan mengingkarinya, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah melalui nabinya menampakkan beberapa bukti agar mereka percaya bahwa Nabi benar-benar telah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam waktu yang singkat. Di antara tanda bukti tersebut adalah: pertama, Nabi Muhammad SAW mampu menggambarkan keadaan Baitul Maqdis secara detail dan mereka pun membenarkannya. Kedua, Nabi SAW mampu menceritakan ihwal perjalanan kafilah pertama yang berada di Ruha. Beliau juga mampu menceritakan ihwal perjalanan kafilah yang kedua. Nabi SAW juga mampu menceritakan ihwal perjalanan kafilah yang ketiga di Abwa. Setelah itu, mereka baru percaya apa yang dialami Rasulullah SAW bukan omong kosong. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat agung dan merupakan pendidikan robbani yang sangat luhur. Beliau mampu melihat jagat bumi, partikel kecil dari alam semesta. Tak heran jika beliau juga mampu melihat gerak-gerik orang-orang kafir yang berada di secuil kota Mekah. Peristiwa Isra Mi'raj membuat keimanan Abu Bakar semakin nyata. Saat kaum kafir menceritakan peristiwa tersebut kepada Abu Bakar, maka dengan bahasa yang lugas dia menjawab, jika yang bercerita Nabi, hal itu benar adanya. Aku mempercayainya lebih dari sekedar yang telah ditempuh Nabi SAW. Aku mempercayai Nabi dengan berita langit yang beliau bawa pada pagi hari. Karena itulah dia dijuluki Asy-Shiddiq.